حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maqaman mahmuda wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina nurul huda. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah banyak diberikan curahan karunia rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nikmat karunia iman dan Islam, kemudian sehat walafiat, kemudian nikmat diciptakan dan menjalani kehidupan. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjunan alam, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai umat-umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah sampai kepada hikmah yang ketujuh dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Skandari. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya hikam atau hikmah yang ketujuh ini berhubungan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan dalam kitab Al-Hikam, hikmah nomor 7 yaitu la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqa'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuh li'alla yakuna zalik qadahan fi basiratik wa ihmadan li nuri sariratik. Ibnu Athaillah berkata, janganlah kamu meragukan janji Allah. La yushakkikannaka fil wa'di adama wuqu'il maut. Karena tidak terjadinya yang telah Allah janjikan tersebut pada waktunya. Wa in ta'ayyana zamanuh. Di alla yakunna zalik, karena keraguanmu tersebut itu bisa menutupi mata batinmu.
qadahan fi basirati wa ikhmadan linuri sarirati. Serta memadamkan nur cahaya batin, sir, daripada cahaya basirah. Hadirin rahimakumullah. Maknanya dari hikmah ketujuh ini adalah bahwa kita sebagai orang arifin memandang terhadap sesuatu itu halus dengan pikiran jernih dan hati yang bersih, agar hati kita, basirah kita, mata batin kita itu bercahaya, tidak buram. Nah, artinya apa? Karena kita dipelajari dengan banyak hal, baik dari nabi-nabi sebelumnya, kemudian Nabi Muhammad, kemudian para sahabat dan ulama beserta guru-guru kita. Nah, jika perkataan-perkataan tersebut seolah-olah belum terwujud, maka janganlah hati kita dikotori dengan keraguan, kebingungan, kebimbangan, kemudian tidak percaya, dan lain sebagainya. Hal tersebut akan mengotori mata batin kita, sekalipun sudah dijanjikan pada waktunya. Insya Allah nanti kita akan berikan beberapa contoh, mulai dari kisah Nabi terdahulu, kemudian kisah Nabi kita, kemudian perkataan-perkataan bijak dari para ulama, ya, agar kita bisa memahami dalam hikmah yang ketujuh ini. La yusakkikannaka fil wa'di adamu waqa'il maw'ud wa in ta'ayyanu zaman li'alla yakuna zalika qadha fi basiratik wa ihmadan linuri sariratik. Janganlah kamu meragukan janji Allah, karena tidak terjadinya apa yang telah Allah janjikan tersebut pada waktunya, karena keraguanmu tersebut bisa menutupi mata hatimu, basirahmu, serta memadamkan kur cahaya batinmu, sirmu, basirahmu. Hadirin rahimakumullah. Apa itu basirah? Basirah itu tidak lain adalah mata hati atau mata batin, di mana basirah ini adalah tempat datangnya ilham, taufik dan hidayah kepada kita. Untuk sampainya taufik dan hidayah, ilham tersebut, maka seyogianya kita harus bisa menyediakan makom tersebut dalam keadaan bersih, suci. Ya. Dan untuk memahaminya, kita terhadap apa yang Allah karunia tersebut adalah dengan sir, dengan cahayanya. Nah, cahaya sir adalah cahaya dari basirah atau mata batin tersebut, sehingga kita cepat memahami terhadap qada dan qadar, memahami kejadian-kejadian yang menimpa kita, dan memahami apa-apa yang Allah inginkan terhadap kita, dan memahami apa-apa tujuan kita dihidupkan. Jamaah rahimakumullah,
Janganlah kita meragukan sedikit pun akan janji Allah, walaupun sudah sampai waktu yang dijanjikan oleh Allah tersebut, agar basirah kita tetap bercahaya. Kita ambil contoh dari Nabi kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagai bapaknya agama, ya, di mana beliau adalah bersambung, ya, nanti Nabi kita sampai Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi, keturunannya para Nabi, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dari Nabi Ishak itu nanti ada di antara Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, dan dari Nabi Ismail itu ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita. Nah, ini dikisahkan di Al-Quran Al-Karim, surat Hud, ya, surat ke-11 ayat 72 sampai 73. Maknanya wallahu a'lam bil murad, yang artinya seperti ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini berusia kurang lebih 100 tahun. Kemudian istrinya Siti Sarah, ibunya Nabiullah Ishak alaihissalam. Kalau Nabi Ismail ibunya Siti Hajar. Ya. Nah, Siti Sarah ini sudah berusia kurang lebih 90 tahun. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang nenek-nenek yang sudah tua kemudian divonis mandul. Allah mengabarkan melalui malaikat Jibril alaihissalam bahwa akan segera lahir dari kandungan Siti Sarah itu, yaitu Nabiullah Ishak alaihissalam. Nah, Siti Sarah ini memiliki keheranan, ya, di ayat lain seperti itu. Kemudian juga heran karena bahagia juga, ya. Nah, itu. Nah, kisah ini bagi Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang nabi tidak meragukan lagi. Walaupun dia sudah tua, tidak diragukan lagi. Ya. Cuman istrinya Siti Sarah ini meragukan karena dia merasa mandul. Kemudian dia sudah tua renta. Ya, tidak mungkin begitu. Ya, pada akhirnya Allah dengan kuasanya memberikan kehamilan, kemudian bisa melahirkan secara normal. Itulah lahirlah Nabi yang mulia, Nabi Ishak alaihissalam. Nah, di surat Hud tersebut yang artinya seperti ini, istrinya berkata, qalat, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Kata siapa? Kata Siti Sarah. Kemudian para malaikat pun berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Shadaqallahul adzim.
Nah, kemudian di surat Al-Hijr, ya surat ke-15 ayat ke-54 sampai 55, yang artinya wallahu alam. Berkata Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira ini yang kamu kabarkan ini? Kemudian malaikat menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya kecuali orang-orang yang sesat. Minal qanitin. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita meragukan dengan ketetapan Allah. Kata Allah, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan ingkar terhadap janjinya. Ya. Ini salah satu contoh bahwa kita diajari, ya, dengan kuasa Allah apapun bisa terjadi. Makanya kita di hikmah ke-6 kemarin, ya, kita janganlah berhenti berdoa terus dan terus, karena Allah akan mengijabah doa kita. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, nanti akan aku kabulkan. Janganlah berhenti. Ya. Sebagaimana hikmah kemarin, la yakun ta'akhuru amadal atai ma'il hayy fid du'a maujiban liyasika. Bahwa dhaminul lakal ijabah bima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsika. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Janganlah karena keterlambatannya datangnya pemberiannya kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan engkau berputus asa, sebab dia telah menjamin bagimu suatu ijabah atau pengabulan doa dalam apa-apa yang dia pilihkan bagimu, bukan dalam apa-apa yang engkau pilihkan untuk dirimu, dan waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Artinya apa? Berdoalah kita, memohon kepada Allah, ya, dan Allah pasti kabulkan. Menurut sebuah riwayat dan penjelasan dari para ulama, bahwa doa itu bisa jadi belum terkabulnya atau belum dikabulnya oleh Allah itu bisa jadi karena kita banyak dosa, sehingga menjadi kifarah untuk dosa-dosa kita. Kemudian bisa jadi belum terkabulnya doa oleh Allah karena Allah akan menempatkan doa tersebut pada surganya nanti, akan dibalas di akhirat nanti. Dan bisa jadi ketika doa itu belum terkabul, memang Allah mengetahui waktu kapan dikabulkannya, ya. Tapi kepastian itu ada, jaminan itu ada, dan jangan kita ragu terhadap jaminan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Tadi di hikmah yang ke-6
kemudian bersambung ke 7. Itu sangat berhubungan sekali mengenai permohonan kita yang ditujukan kepada Allah, agar basirah kita, mata batin kita itu secerahnya atau bercahaya, ya, sehingga kita cepat mendapatkan taufik dan hidayah. Ya, oleh karena itu kitab hikam ini diantaranya adalah kita diberikan hikmah-hikmah agar ihsan kita, agar kita bisa mengolah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai situasi dan kondisi. Kemudian ini cerita yang kedua, yaitu diceritakan bahwa tahun ke-7 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi. Ceritanya seperti ini, ya. Rasulullah Shallallahu bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fat, ya, ayat ke-27, yang artinya wallahu a'lam bil murad. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti masuk Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman. Jadi insyaallah aminin. Jadi dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ceritanya yaitu saat terjadi keberangkatan umroh tahun 7 Hijriah. Nah, ini kaum Quraisy, ini singkat ceritanya saja. Kaum Quraisy mencegat, tidak membolehkan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya untuk berumrah. Nah, terjadilah yang disebut dengan perdamaian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Ya. Jadi kalau jamaah pernah berumrah, mungkin ada city tournya itu ke patilasannya Hudaybiyah, tempat perjanjian Hudaybiyah tersebut, di mana di sana terdapat museum, ya, museum Ka'bah, ya, museum Ka'bah di sana, termasuk ada pembuatan kiswah, ya, kiswah penutup kain Ka'bah. Nah, itu di sana masih ada situsnya, masih ada tembok-temboknya, masih kita bisa untuk melihat, ya, situsnya. Nah, Rasulullah SAW menceritakan mimpinya kepada sahabatnya sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Mekah dan melaksanakan ibadah umrah dengan aman sebagaimana yang tadi diceritakan di surat Al-Fat tadi. Ya. Jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi? Yang terjadi karena ada tadi larangan dari kaum Quraisy, sehingga ketika gagal tujuan umroh, ya, karena apa? Karena tadi tolakan oleh bangsa Quraisy, dan terjadi penandatanganan perjanjian sulhul atau perdamaian Hudaybiyah.
yang oleh Umar dan sahabat lainnya dianggap sebagai kekecewaan. Nah, ini maka di tafsir itu dijelaskan bahwa ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah, mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikanku." Begitulah yang dijawab Rasulullah. Nah, tadi Sayyidina Umar, bahkan Sayyidina Abu Bakar pun berkata seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata ada cerita yang luar biasa ya dari kisah ini, bahwa setahun berikutnya sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka Rasulullah bisa melaksanakan umroh dengan aman. Dan alhamdulillah, qadarullah, itu disebut dengan umroh qada. Karena tahun kemarin niat melaksanakannya kemudian batal dan qada pada tahun berikutnya. Nah, ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa Allah itu pasti mengabulkan. Mungkin kalau tahun 7 Hijriah itu terjadi berangkat, maka di perjalanan akan terjadi peperangan. Ya. Dan akan menimbulkan korban jiwa, bahkan bisa batal juga umrohnya. Begitu. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Kita contohkan terhadap keluarga kita. Anak kita baru usianya 7 tahun. Misalkan ini minta kepada orang tua untuk berikan motor. Dan kita ketahui bahwa peraturan mengendarai itu sudah SIM, surat izin mengemudi. Ya. Sekalipun anak itu sudah bisa, tapi belum tentu orang itu mengasihkan motor terhadap anak tersebut. Karena apa? Karena orang tua akan khawatir akan keselamatan anaknya. Ya. Seperti itu kebijaksanaan orang tua terhadap anak. Nah, gambarannya ya, Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita semua berdasarkan kebaikan-kebaikan. Ya. Tadi bukan apa yang atau bukan waktu yang kita tentukan, tapi Allah lah yang menentukan waktu. Jamaah rahimakumullah, begitulah cara kita meyakini dari kisah-kisah keteladanan, ya, dari yang awal tadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim usianya udah 100 tahun, kemudian Siti Sarah udah 90 tahun, tapi Allah wujudkan, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, ya. Nah, kemudian cerita lain yaitu cerita mengenai kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita misalkan pergi ke seorang ulama atau kepada guru kita untuk berikan wejangan mengenai hal-hal kehidupan sehari-hari kita, mengenai usaha kita, ya, mengenai kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya, biasanya kita selalu berkonsultasi untuk memberikan petunjuk. Mudah-mudahan Allah mengilhami kepada guru kita dan kita, ya, sebagai wasilah adalah guru kita. Biasanya kita suka bertanya.
apapun itu, ya. Dan ini janganlah menjadi kekecewaan tatkala apa yang dibicarakan oleh guru kita tersebut sebagai guru pembimbing kita tidak terbukti atau belum terbuktinya kata-kata yang diucapkannya tersebut. Ya. Jangan sampai seperti itu. Karena ini akan mengotori, bahkan bisa membutakan mata hati kita. Lantas apa yang kita lakukan? Kita lakukan dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh keridhaan. Ya. Ya, sebagaimana kita contohkan, misalkan kita lagi terbelit hutang. Kita selalu mengajukan kepada guru kita, Ustaz, atau apalah panggilan kita terhadap guru kita. Saya sedang terlilit hutang. Ustaz, saya belum berumah tangga. Ustaz, saya belum dikaruniai anak. Ustaz, dan lain-lain sebagainya. Ya, belum punya rumah. Ya, kemudian pingin kendaraan dan lain sebagainya. Biasanya dikonsultasikan bagaimana cara terbaik atau diberikan jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan kita. Biasanya seorang guru yang bijak itu akan memberikan amalan untuk dapat menenangkan. Amalan tersebut itu biasanya disandarkan dengan kisah atau contoh. Ini kita beri contoh aja agar kita mudah memahaminya. Misalkan di antara kita ada yang terbelit hutang, kemudian seorang guru yang bijak itu mengatakan bahwa begini, zaman Rasulullah SAW ada Abu Umamah. Nah, Abu Umamah itu dia gelisah sekali, ya. Kemudian Rasulullah melihat kepada Abu Umamah itu kenapa gelisah, ternyata dia terbelit hutang. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah doa kepada Abu Umamah itu yang populer, ya. Doa ini populer sekali di antara kita. Kata Rasulullah SAW, amalkanlah doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hajan, wa a'udzubika minal ajli wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya. Jadi doanya seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan, wa a'udzubika minal ajli wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hajan, dari kebingungan dan kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran, wa a'udzubika minal ghalabati dain, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan tekanan orang-orang. Seperti itu. Nah, lantas Abu Umamah bercerita, setelah membaca doa tersebut, Allah berkenan menghilangkan kebingunganku dan membayarkan lunas hutangku. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu. Nah, ketika itu dibacakan kembali oleh guru kita kepada kita, diijazahkan kembali, ya, mengenai doa tadi, doa Abu Umamah. Lantas kita mengamalkan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun ini. Kenapa hutang saya belum lunas? Nah, ini janganlah kita kecewa,
Ya. Karena Allah mengetahui kapan kabul tersebut akan terjadi. Tapi keyakinan itu pasti. Dan keyakinan itu harus ada. Nah, kita harus bijak dalam menyikapinya. Mungkin tadi yang kita bacakan tadi, mungkin ya kita tuh terlalu banyak dosa. Ya. Mungkin kita terlilit dengan riba. Karena Masya Allah dosa riba itu ya adalah diantara dosa-dosa yang dibenci. Ya. Ya. Kemudian mungkin saja Allah mempunyai rencana lain. Ya. Jadi kita harus berprasangka terhadap Allah dan guru kita yang telah memberikan ilmunya tersebut. Ya. Kemudian ada lagi, yaitu doa untuk menyelesaikan hutang. Kata Rasulullah, andaikan hutangnya itu sebesar gunung Uhud, maka akan selesai dengan doa ini. Apa itu doanya? Nah, ini hadis sahih, ya. Hadis dari Imam Tirmizi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agdini fadlika amman siwak. Ya, populer ini. Pendek sekali doanya. Tapi andaikan kita punya utang sebesar gunung Uhud, kata Rasul, ini akan selesai. Ya. Artinya Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku bihalalika dengan yang halal, an haramika dan jauhkanlah aku dari yang diharamkan. Wa agdini fadlika amman siwa dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selain. Nah, ini doa-doa. Ya. Nah, tatkala kita melaksanakan doa itu kemudian belum dikabulkan oleh Allah, janganlah merasa kecewa. Sebab Allah punya rencana lain. Ya, Allah punya rencana. Ya. Tapi insyaallah ya. Tadi ketika kita disertai dengan keyakinan, mudah-mudahan dan kita harus yakin Allah segera mengabulkan permohonan kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada satu lagi. Yaitu mengenai cerita bagaimana ya orang yang menolong agama Allah maka Allah akan tolong. Nah, ini kita kembali kepada contoh ya. Bagaimana orang yang menolong agama Allah nanti Allah akan tolong. Ini di surat Muhammad ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Jadi, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Nah, wa yusabbit aqdamakum dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi, ketika kita menolong agama Allah, kita akan ditolong. Ya. Nah, kita ambil kisah atau sejarah zaman dahulu. Zaman Rasulullah SAW. Setelah tidak ada Rasulullah SAW, kemudian ada para sahabat. Nah, sahabat sendiri, Sayyidina Utsman, Umar, dan Sayyidina Ali, semua mati terbunuh. Padahal dia pekerjaan adalah menolong agama Allah, bersyiar dan bersyiar. Bahkan dia adalah golongan sahabat yang dimuliakan. Tapi kenapa mereka matinya dibunuh? Bukankah Allah menolong dia? Nah, justru Allah menolong dia dengan cara seperti itu. Karena apa yang akan dia dapatkan adalah kemuliaan di sisinya, derajat yang tinggi. Makanya dia ditolong Allah dengan cara seperti itu. Ya, jadi pertolongan Allah tidak melulu seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Jadi
Allah itu punya rencana yang terbaik, ya. Makanya kan kemarin sudah kita jelaskan di hikmah sebelumnya, ya. Kemarin bahwa mungkin ini baik bagimu, ya. Tapi kamu tidak menyukai. Tapi bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi tidak baik bagimu. Seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, dalam hal ini Imam Abu Hasan As-Sadili, gurunya dari Abu Abbas Al-Mursi, gurunya dari Ibnu Athaillah Al-Askandari, musannif daripada kitab Al-Hikam ini. Beliau mengatakan tidak akan sempurna orang yang berilmu pada maqam ilmu, sehingga diuji dengan 4 ujian. Apa itu? 4 ujian. Jadi orang berilmu itu akan diuji dengan 4 ujian ini. Yang pertama adalah cacian para musuh. Ya, makanya kita kalau nanti belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, nah kita akan ada cacian. Ya, aliran sesat lah, ya. Kemudian berbeda dengan yang lain dan lain sebagainya, ya. Ini akan terjadi cacian ini, ya. Kemudian yang kedua hinaan dan tantangan kerabat. Saudara pun seperti itu. Ada yang menyalahkan, kamu kenapa ikut jamaah ini, kamu kenapa ikut jamaah itu, ya. Jangan disalahkan, jangan lagi sudah kita istiqomah terhadap ilham, karunia, taufik dan hidayah kepada kita. Jalankan selama ini sesuai dengan aturannya, ya. Kemudian yang ketiga, tikaman dari orang-orang yang bodoh. Ya, tikaman di sini bisa jadi zahiriyahnya, bisa jadi kita dibunuh, ditampar, dilempar dan lain sebagainya. Secara batiniah bisa saja kita diguna-guna, ya, melalui doanya, melalui tenun dan lain sebagainya. Karena sifat iri mereka, dengki mereka terhadap kita, ya, di demo, kemudian diusir dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sudah wajar bagi ahli ilmu, ya. Rasul pun seperti itu, mengalaminya. Kemudian yang keempat adalah ia akan mendapat iri dan dengki dari ulama su, ya. Jadi ulama satu akan menyalahkan ulama yang lainnya, dan yang menyalahkan itu adalah yang salah, ya, sekalipun menurutnya benar, karena sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui. Semua kehidupan ini adalah proses, dan proses itu banyak berbagai macam cara. Tentunya dalam mengejar mardhatillah ini kita sandarkan kepada Allah dan Rasulnya beserta ulama-ulama yang sesuai dengan sunnah-sunnahnya, ya. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi uraian daripada hikmah yang ke-7, ya. Dari mudah-mudahan basyirah kita atau mata batin kita ini selalu bersih atau tidak dikotori dengan hal-hal yang dapat mengotori jiwa kita, yaitu diantara iri dengki, ya, keraguan, ya. Dan hilangkanlah keraguan. Kata Rasulullah SAW, tinggalkanlah yang ragu-ragu. Yang disebut dengan wara, meninggalkan yang haram dan menjauhi yang subhat. Nah, kemudian juhud. Juhud itu bukan berarti, kata Ibnu Hasan As-Sadili, juhud itu bukan berarti kita harus tidak punya apa-apa. Bukan. Tapi yang kita miliki ini adalah hakikatnya milik Allah. Itulah juhud. Jadi kita sandarkan kepada Allah. Kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita pun bisa juhud, ya.
dengan cara yaitu bahwa inilah kekayaan titipan dari Allah untuk kita, untuk bisa kita nafkahkan sebaik-baiknya, ya, untuk keluarga kita, ya, untuk kerabat kita, ya, untuk muslimin dan muslimat dimanapun berada. Nah, itu yang disebut dengan zuhud, ya. Tidak hanya orang zuhud itu bajunya atau kainnya rombeng-rombeng, kemudian dia tidak punya rumah, bukan seperti itu kata Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili sendiri orangnya zuhud, ya, seperti itu. Nah, baiklah jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup akan saya bacakan kembali, kemudian akan saya simpulkan bahwa Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan dalam kitab Al-Hikam, ya, hikmah yang ketujuh, la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zaman li'alla yakunna zalik qadha fi basyiratika wa ihmadan linuri sariratik. Janganlah engkau meragukan janji Allah, karena tidak terjadinya apa yang telah Allah janjikan tersebut pada waktunya. Karena keraguanmu tersebut bisa menutupi mata batinmu, bisa memburamkan mata batinmu, bisa menggelapkan atau mematikan atau membutakan mata hatimu, serta memadamkan nur cahaya batinmu, nur cahaya sirmu, ya, untuk bisa menuju kepada Allah, ya. Jamaah rahimakumullah, jadi hendaklah kita selalu husnudzon terhadap apapun yang terjadi. Perbaikilah, ya, mata batin kita dengan banyak memperbanyak zikir kepada Allah, ya, agar selalu bersih mata batin kita, ya, berjamaah dengan diri kita untuk selalu mengingat kepada Allah. Dan kita harus menyadar diri bahwa sesungguhnya, ya, kita tidak tahu kapan Allah meminta kita untuk kembali ke haribaannya, ya. Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu maka kita seyogianya selalu mengingat kepada Allah, ya, fazkurni azkurkum. Dan ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dalam kata-kata, ucapan, dan perbuatan. Mohon dimaafkan. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi